Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Isna Wahyu Maulida, NIM 1950310008. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bapak dosen untuk memenuhi tugas UTS semester genap. Saya dari Manajemen Zakat dan Wakaf 4A. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian zakat dan wakaf dan dalilnya dan apa perbedaan dan persamaan. Zakat menurut bahasa artinya berkembang, baik, bersih, berkah. Sedangkan menurut istilah yaitu sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu wakaf. Wakaf secara bahasa artinya terkembalikan atau radiah, tertahan, al-tahbis, tertawan, al-tasbil, dan al-man'u artinya mencegah. Sedangkan menurut istilah dan menurut para ulama, salah satunya yaitu memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya meskipun hanya perkiraan. Adapun dalil dari wakaf dan zakat yaitu dalil zakat yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakana lahum wallahu sami'un alim. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Selanjutnya yaitu dalil dari wakaf. Terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanawalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya kalian sekali-kali tidak akan menggapai kebaikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Adapun perbedaan dari zakat dan wakaf yaitu zakat itu terpacu pada 2,5%. Maksud dari 2,5% yaitu harta yang dikeluarkan berupa zakat itu sebanyak 2,5% dari hartanya. Sedangkan wakaf yang dikeluarkan itu hartanya dan tidak ada batasan dalam jumlahnya. Adapun persamaannya yaitu sama-sama mengeluarkan harta benda untuk diberikan kepada orang lain dan mencari ridha Allah. Selanjutnya yaitu soal kedua yaitu sejak kapan zakat diwajibkan dan wakaf disunahkan dan kenapa setelah Rasulullah meninggal ada beberapa kaum yang tidak menunaikan zakat dan bagaimana tindakan para sahabat. Ada perbedaan pendapat tentang adanya zakat pada masa Rasulullah, yaitu yang pertama pada tahun kedua Hijriah dan yang kedua yaitu pada tahun ketiga Hijriah. Namun yang benar itu pada Nabi Muhammad menerima perintah zakat setelah beliau hijrah ke Madinah. Pembayaran zakat ini merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu rukun Islam. Adapun wakaf dalam sejarah Islam, wakaf itu dikenal sejak masa Rasulullah, tepatnya pada tahun kedua Hijriah yang dimulai pada masa kenabian beliau di Madinah dan ditandai dengan pembangunan Masjid Quba, Masjid Nabawi, dan juga tanah untuk keperluan umat di Madinah. Adapun orang-orang yang enggan membayar zakat atau
kaum yang tidak mau menunaikan zakat itu terdapat pada suku-suku Arab Badui yang menganggap bahwa pembayaran zakat itu sebagai hukuman atau beban yang merugikan. Untuk hal ini para sahabat memutuskan atau tindakan para sahabat dalam menangani orang yang enggan membayar zakat yaitu dengan cara memerangi orang yang menolak membayar zakat dan mereka itu dianggap sebagai murtad. Soal yang ketiga yaitu jika zakat profesi diwajibkan di suatu negara, bagaimana ketentuan dan syaratnya? Adapun ketentuannya itu berupa 2,5% dari hasil total penghasilan yang didapatkan selama 1 tahun. Adapun syarat sahnya, harta yang dimiliki yaitu dikuasai penuh atau milik sendiri. Yang kedua yaitu harta itu berkembang dan lebih dari kebutuhan pokok. Maksud dari lebih dari kebutuhan pokok yaitu dia sudah memenuhi kebutuhan pokoknya dan hartanya itu masih ada lebih. Yang ketiga yaitu mencapai nisab. Yang keempat yaitu bebas dari hutang. Soal yang keempat yaitu bagaimana kesuksesan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin negara dan dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Keberhasilan Umar bin Abdul Aziz itu karena kemampuan manajemen dan kejujuran beliau yang beliau miliki. Adapun konsep distribusi zakat yang dikembangkan oleh beliau adalah zakat yang merupakan subsidi silang yang secara langsung dapat dirasakan pada masyarakat setempat, termasuk dampak ekonominya. Zakat itu harus memiliki dampak pada peningkatan masyarakat yang memiliki daya beli rendah. Zakat menjadi stimulan pertumbuhan perekonomian itu secara mikro maupun makro. Pada akhirnya, para pembayar zakat berkeliling kota untuk mencari penerima zakat yang sulit ditemui. Karena pada umumnya masyarakat pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz mereka sudah memiliki kemapanan di bidang ekonomi. Umar Abdul Aziz juga telah menjadi proklamator dan melakukan reformasi ekonomi dalam bentuk kebijakan pembangunan ekonomi modern yang berhasil mencapai keseimbangan antara kekuatan supply dan demand. Bahkan terjadi surplus pendapatan dalam neraca anggaran negara. Tidak lain semua anggaran itu juga digunakan untuk memperbaiki kondisi rakyatnya. Dalam arti dari rakyat untuk rakyat. Hal ini terdapat pada baik dalam dimensi spiritual maupun material untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sehingga semuanya hidup dalam peringkat ekonomi yang cukup dan tercapai keadilan dalam pendistribusian anggaran kepada rakyatnya. Soal yang kelima yaitu kenapa di Indonesia terbelakang dalam pengelolaan zakat dan wakaf dan apa saja syarat mendirikan lembaga amil zakat dan apa saja program dari lembaga amil zakat. Kenapa sih di Indonesia masih terbelakang dalam hal zakat? Karena masyarakat itu masih terbiasa menyalurkan zakatnya saat membayar zakat itu kepada kiai atau masjid terdekat pada rumahnya. Hal tersebut itu tidak memiliki pencatatan dalam lembaga amil zakat dan juga masyarakat masih belum terlalu mengenal apa itu lembaga amil zakat. Yang selanjutnya yaitu kenapa Indonesia terbelakang dalam pengelolaan wakaf? Karena wakaf itu sifatnya tidak wajib dan sukarela sehingga perlu adanya kekuatan untuk mengajak masyarakat agar mereka itu berwakaf secara masif. Dan juga minimnya pemahaman mereka atau literasi mereka terhadap wakaf. Adapun syarat dari lembaga amil zakat yaitu terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan yang Islam
mengelola di bidang pendidikan, dakwah, sosial, atau lembaga berbadan hukum. Yang kedua yaitu mendapatkan rekomendasi dari Basnas. Yang ketiga, memiliki pengawas syariat. Yang keempat, memiliki kemampuan teknis dan keuangan untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang kelima yaitu bersifat nirbala. Yang keenam, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Yang ketujuh yaitu bersedia menjadi audit syariat dan keuangan secara berkala. Adapun program kerja dari lembaga amil zakat yaitu mengembangkan zakat produktif, pembiayaan usaha kecil, penggalangan paket wakaf tunai, melakukan pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, dan yang terakhir yaitu mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.